Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik. Baik, bertemu lagi dengan Bu Dini dalam kelas PJJ atau pembelajaran jarak jauh kelas 6. Kali ini kita akan bahas tema 4, subtema 2, PB1. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, seperti biasa, sebaiknya kita berdoa dulu. Usahakan kalian sudah mandi dan sarapan pagi. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran dengan menyimak kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Kemudian setelah menyimak, kalian mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Dengan mencari dan mengolah informasi, kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Setelah mencari dan mengolah informasi, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Dengan percobaan, kalian mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Setelah percobaan, kalian mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi dengan sistematis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai peran Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Nah, kali ini kita akan mengetahui peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Mari kita amati foto berikut ini. Dalam foto ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau yang kita kenal dengan APEC, yang merupakan kepanjangan dari Asia Pacific Economic Corporation di Manila, Filipina tanggal 17 November tahun 2015. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Pastinya berita tersebut tersebar melalui berbagai media seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar. Lalu, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam dan luar negeri dengan cepat. Maka kerjasama antar negara dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Sebanyak 21 kepala negara Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri oleh hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Baik, kita langsung ke halaman 54. Di sini kalian diminta untuk mencari informasi tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, kalian diminta untuk mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Baik, kita isi bersama ya anak-anak. Setelah ini, kalian akan melakukan kegiatan percobaan lampu hemat listrik, yaitu membandingkan antara bohlam, lampu LED, dan lampu neon. Karena kalian sekarang sedang PJJ dan tidak dapat melakukan kegiatan secara bersama, maka kita lihat saja video kegiatan percobaannya yang sudah dilakukan oleh teman kalian sebelumnya. Kami akan melakukan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Alat dan bahannya ada.
Selanjutnya kita isi pertanyaan mengenai kegiatan tadi. Nomor 1, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Yang pasti lampu LED ya anak-anak ya. Nomor 2, lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Ya, tadi dari video kita sudah lihat bahwa teman kalian menjawab lampu LED karena dengan daya tahuat yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya, jika kita memiliki lampu neon atau bohlam, maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Kemudian kita isi laporan kegiatan percobaannya ya, yang di halaman selanjutnya. Untuk nama percobaan, kita isi dengan percobaan lampu hemat energi. Tujuan percobaannya mengetahui jenis lampu yang paling terang, mengetahui jenis lampu yang paling hemat, dan mengasah kreativitas dan kemampuan menganalisa. Kemudian untuk alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya bisa kalian lihat dari nomor 1 sampai 9. Dari mulai membuat tanda pada kardus sampai mengamati tingkat kecerahan dari setiap lampu. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang. Sehingga lampu ini juga yang paling hemat dikarenakan dengan daya tahuat yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Nah, tugas kalian kali ini adalah simak teks eksplanasi yang dibacakan gurumu nanti. Kemudian tulislah informasi penting dalam tiap paragraf dalam tempat yang telah disediakan. Dengarkan baik-baik. Judulnya, Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Paragraf pertama. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di gelar Wicara Internasional Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Paragraf yang kedua. Menurut Mahsum, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsum. Paragraf ketiga. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Paragraf keempat. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya senang orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, ini adalah tugas kalian kali ini. Silakan kalian kerjakan. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan lagi 3M, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menghindari kerumunan. Demikian Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.